Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, semoga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur dan bersukacita buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, karena pagi hari ini Engkau membangunkan kami, dan Engkau mengumpulkan kami bersama dengan keluarga kami, untuk bersama-sama kembali kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu pada hari ini yang telah kami dengarkan, akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah ada dan siap sedia untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Imamat 19 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang, menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak bisa dipungkiri bahwa kita secara manusiawi, apabila disakiti oleh orang yang kita sayangi, orang yang kita kenal, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun, dijahati, difitnah, dituduh, diperlakukan tidak baik. Pastinya dalam pikiran kita ada pikiran di mana kita berusaha untuk bagaimana caranya untuk membalas dendam tentang perlakuan yang mereka lakukan kepada kita. Pastinya ada rasa dendam dalam hati kita. Ada rasa dendam, dan rasa dendam itu muncul karena ketidakmampuan kita untuk mengelola suasana hati dan kemarahan. Membalaskan dendam kepada orang yang kita benci, orang yang menyakiti hati kita, tidaklah menjadikan hati dan pikiran kita menjadi damai. Justru ketika rasa benci dan dendam itu menggebu-gebu, hati kita semakin panas. Dan pastinya ada pikiran-pikiran kotor yang akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan bagi kita hari ini mengingatkan kepada kita untuk tidak membenci saudara kita. Kita diajak dan diingatkan untuk tidak menyimpan dendam kepada orang yang kita sayangi. Kita diajak untuk tidak menyimpan dendam dalam hati kita. Justru dalam kebencian, justru dalam kemarahan itu, marilah kita mengungkapkan dengan jujur apa yang kita rasakan. Kita mengungkapkan kemarahan kita itu, kebencian kita itu dengan menegur dia dengan baik dan dengan hati yang tenang. Berterus terang dengan kekecewaan yang kita rasakan karena perlakuan yang ia perbuat kepada kita. Jika kita memperlakukan orang dengan tidak baik, maka kedendaman itu, kemarahan itu akan menggebu-gebu dan akan terus-menerus bergejolak dalam otak kita. Jika kita tidak diperlakukan baik oleh seseorang, justru itu adalah pengingat bahwa kita jangan membalaskan hal itu kepadanya. Biarlah dengan perlakuannya yang tidak baik itu, kita menyadari bahwa seharusnya kita sebagai anak-anak Allah tidak melakukan hal yang seperti itu. Jadikanlah kekecewaan, kemarahan yang kita miliki
menjadi penyadaran bahwa kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Tegur dan ingatkan orang yang kita kasihi itu untuk tidak melakukan hal yang demikian. Karena dendam hanya akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Justru dengan kita mengampuni dan menegur dia secara baik-baik, artinya kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang mau mengampuni seperti Bapa juga mengampuni kita. Biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini, kita semakin dikuatkan untuk tidak mendendam. Justru marilah kita semakin mengasihi dengan menegur, kita menasehati dengan baik. Itulah tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena melalui firman-Mu pada hari ini, kami diajarkan untuk tidak membalaskan dendam yang kami rasakan, kekecewaan yang kami rasakan kepada saudara kami. Biarlah Tuhan melalui kekecewaan dan rasa dendam yang kami miliki dalam diri kami semakin dikuatkan dan semakin menyadari bahwa kami tidak boleh melakukan hal yang sama karena kami adalah anak-anak Tuhan. Ajari kami Tuhan, ingatkan kami untuk selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau juga mengampuni kami. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur dan bersuka cita boleh diingatkan melalui firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami pada hari ini boleh melakukan segala aktivitas kami dengan penuh sukacita. Kami boleh melakukan dan mengerjakan pekerjaan kami dengan penuh rasa syukur, dan kami boleh mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Engkau berkati keluarga kami dalam pekerjaan mereka, aktivitas mereka yang mereka lakukan. Tuhan berkati dan Tuhan yang melindungi. Supaya dalam tangan pengasihan Tuhan, mereka selalu Engkau berkati dimanapun mereka berada. Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Setiap hari kami melukai hati Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampuni segala dosa kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak Allah yang terus-menerus berbuat baik kepada orang yang merasa bahwa diri kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Biarlah kasih Tuhan dapat kami contoh dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas!